Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Shadaqallahu azim, shadaqallahu azim. Jemaah sholat isya dan sholat tarawih yang sholat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang paling indah, tiada syair yang paling merdu, melainkan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang maha segala-galanya, Tuhan yang memberikan kita banyak nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih diberikan dalam keadaan bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun 1445 atau pada tahun 2024 ini. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah nikmat kepadamu. Dan sebaliknya, apabila kamu tidak mensyukuri nikmatku atau kufur kepada nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Panggilan Quran surat Ibrahim ayat 7. Dari Quran surat Ibrahim ayat 7 tersebut dapat kita ambil bahwasanya apabila kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari nikmat kecil, nikmat sedang maupun bahkan nikmat yang sangat besar pun, apabila kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmat yang lain ataupun nikmat yang banyak kepada kita. Dan sebaliknya, apabila kita tidak bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kufur atas nikmat Allah yang diberikan, maka ingatlah sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pedih. Maka daripada itu hadirin sekalian, marilah kita bersyukur atas nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah bulan Ramadan untuk kita bersyukur, bahwasanya rasa syukur itu adalah rasa ibadah kita yang paling kecil. Banyak orang yang mereka, banyak orang yang tidak tahu untuk rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, marilah kita bersyukur khususnya di bulan Ramadan ini. Dan kedua kalinya, salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita, seorang manusia yang sangat mulia, seorang manusia yang bisa dibilang dihina, dicaci maki oleh kaum kafir Quraisy di Arab pada waktu itu. Seorang manusia yang turun ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia, siapa lagi kalau bukan baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersalawat kepada beliau. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah.
Baik, di sini saya akan menyampaikan tausiah singkat, yaitu tentang pentingnya menuntut ilmu khususnya di bulan Ramadan. Hadirin sekalian rahimakumullah, tak bisa kita pungkiri kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk mewajibkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimin." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi umat muslim maupun muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut jelas dan tegas bahwasanya kita sebagai umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa, baik muda maupun tua, itu wajib menuntut ilmu. Dan juga ada Rasulullah SAW bersabda di hadis lain yang berbunyi, "Utlubu ilmi minal mahdi ilal lahdi," yang artinya menuntut ilmu itu dari kita buayan sampai kita kelelahan. Artinya apa? Artinya menuntut ilmu itu dari kita kecil dituntut untuk kita wajib menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai kita meninggal nanti ataupun sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu hadirin, kita semua baik masih muda ataupun sudah tua, kita jangan untuk tidak menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib, dan kapan itu kita tidak menuntut ilmu lagi, yaitu sampai kita meninggal nanti. Hadirin rahimakumullah, dengan ilmu kita dapat menjadi makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu juga kita bisa menjadi makhluk yang mulia di muka bumi, yang dihormati, yang dihargai oleh semua manusia. Namun jika kita tidak berilmu, kita akan menjadi serendah-rendahnya makhluk di muka bumi ini. Sebagaimana kata Allah dalam Quran surat At-Tin ayat 5 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma radadnahu asfala safilin," yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Quran surat At-Tin ayat 5. Hadirin rahimakumullah, ilmu sangat penting untuk kita karena dia sebagai perantara atau sarana kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa inilah yang menjadikan manusia menerima kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam sebuah syairnya yang berbunyi, "Belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi para pemiliknya. Jadikanlah harian-harianmu itu untuk menambah ilmu, dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna." Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kepada kita untuk orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berilmu untuk meninggikan beberapa derajat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka daripada itu hadirin, ketika kita sudah menjadi orang-orang yang beriman, maka lengkapilah dengan orang-orang yang berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah beriman tetapi kita tidak berilmu, kita itu tidak menjadi apa-apa. Tetapi jika kita beriman tapi juga kita berilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya menutup ceramah saya pada hari ini, saya ada sebuah kisah yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya adalah seorang iblis yang ingin mengganggu orang yang sholat, tetapi dia tidak berani mengganggu kepada orang yang sedang tidur di masjid. Kisahnya seperti ini. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak masuk ke masjid, namun
ada seorang iblis di sana. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa yang sedang kamu kerjakan?" Maka iblis pun menjawab, "Wahai Rasulullah, saya akan mengganggu orang yang sedang beribadah. Tetapi wahai Rasulullah, saya tidak berani mengganggu orang sedang tidur dalam masjid." Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, mengapa engkau mau mengganggu orang sedang beribadah dan orang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kamu tidak berani mengganggu orang sedang tidur?" Maka iblis pun menjawab, "Wahai Rasulullah, saya tidak mau mengganggu orang yang sedang tidur, tetapi dia dalam keadaan berilmu, dan saya akan mengganggu orang yang sedang beribadah, tetapi dia tidak ada ilmu." Nah, dari sebuah kisah tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ketika kita memiliki ilmu, ketika kita berilmu, maka setan pun, iblis pun tidak berani mengganggu kita. Bahkan iblis ataupun setan berani mengganggu kita dalam keadaan tidak berilmu. Baik sedang kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iblis pun akan mudah mengganggu dan merayu orang-orang yang sedang beribadah namun tidak memiliki ilmu sama sekali. Dan ada satu lagi hadis dari Rasulullah SAW, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka ia akan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Islam sangat menghargai dan memuliakan orang-orang yang berilmu dan berkedudukan berilmu, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman serta berilmu sesuai dengan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang tadi saya bacakan. Baik hadirin sekalian rahimakumullah, dapat kita ambil kesimpulan dari tausiah singkat saya, yaitu marilah kita menuntut ilmu dengan setinggi-tingginya. Marilah kita tak bosan-bosan menuntut ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu sangat penting untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah hadirin rahimakumullah, mungkin cukup sekian tausiah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah berlah kita sama-sama berkumpul. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.